Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Kita masuk ke pertemuan minggu kedua. Ya, setelah kemarin saya minta teman-teman untuk berdiskusi terkait dengan usaha menjawab 6 pertanyaan yang saya ajukan, ya. Dan kita sudah sama-sama mencoba untuk memeriksa beberapa hasil diskusi teman-teman, ya. Nah, dari hasil diskusi itu kita coba sama-sama sekarang satukan visi, ya, melalui materi yang akan saya berikan. Nah, materi yang saya berikan ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah kalian diskusikan, hanya saja kita mencoba untuk menaruh dalam satu benang merah, ya, agar teman-teman bisa sama-sama fokus apa yang kemudian menjadi perhatian dari mata kuliah sumber dan jasa informasi. Nah, sebenarnya pada materi yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai latar, ya, latar kenapa kemudian layanan referensi dan informasi ini muncul atau harus ada dalam layanan perpustakaan, ya, di sebuah perpustakaan. Oke. Materi saya buka dengan latar terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ada 3 fenomena yang sama-sama kita rasakan, sama-sama kita hadapi terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ya. Nah, apa saja itu, ya? Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi secara pesat, hal tersebut mengakibatkan reproduksi informasi itu menjadi sangat cepat, gitu ya. Kenapa reproduksi informasi sangat cepat? Karena setiap orang itu bisa menjadi yang pertama produsen informasi, ya, produser informasi yang memproduksi informasi, dan setiap orang pun bisa menjadi konsumen informasi atau bahkan secara bersama-sama menjadi produsen dan konsumen. Melalui apa? Ya, melalui banyak media. Misalnya kita lihat sekarang media sosial. Media sosial setiap orang bisa membuat informasi. YouTube, ya, YouTube pun juga media sosial. Itu bisa digunakan untuk meng-create, ya, membuat informasi dalam bentuk audiovisual. Nah, karena setiap orang itu bisa menjadi produser informasi dan konsumen secara bersamaan, gitu ya, sehingga kemudian muncul fenomena yang kedua, yaitu arus informasi yang sangat besar dan sangat deras. Nah, kedua fenomena ini yang kemudian secara tidak langsung menimbulkan beberapa fenomena sosial seperti ada fake news, ada hoax, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini kemudian artinya setiap orang yang menggunakan informasi, ya, di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini perlu bijak, ya, ketika menggunakan informasi. Kemudian fenomena yang selanjutnya apa? Nah, akses informasi ini sudah menjadi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini sudah menjadi gaya hidup, gitu ya. Sehingga akses informasi menjadi murah. Seperti sekarang teman-teman, ya, kita memang sekarang di masa pandemi ini terkendala, tidak bisa melakukan pertemuan tatap muka, tetapi karena memang gaya hidup kita itu sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga proses pembelajaran pun tidak menjadi terkendala, gitu ya. Ya, walaupun ada kendala, tapi tidak kemudian menjadi sangat besar kendalanya. Kendalanya minim lah. Nah, dan toh misalnya teman-teman menggunakan media baru seperti misalnya MS Teams, gitu ya, ini media baru buat kalian. Tetapi kalian paling hanya butuh seminggu, 2 minggu untuk melakukan penyesuaian, ya, cepat. Karena apa? Karena itu sudah menjadi gaya hidup kalian. Jadi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini sudah menjadi gaya hidup di tengah masyarakat, ya, kita bisa sebut masyarakat informasi, ya. Nah, hal ini yang kemudian sama-sama kita rasakan, ya, di tengah
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, akibat adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka muncul fenomena information is everywhere gitu ya. Informasi itu sekarang dimanapun ada informasi gitu kan. Dari sosial media, misalnya kalian pakai apa? Instagram. Dari Instagram pun kalian bisa belajar. Instagram menjadi sumber informasi kalian. Kemudian YouTube. Dari YouTube kalian bisa belajar. YouTube menjadi sumber informasi kalian. Dari Twitter. Twitter terdapat informasi, kalian bisa belajar dari Twitter. Dan media sosial yang lainnya. Atau yang sering kalian gunakan ya mesin pencari. Mesin pencari kemudian menjadi sumber belajar kalian, sumber informasi kalian. Sehingga muncul fenomena information is everywhere. Nah, akhirnya muncul pertanyaan yang sudah kita bahas kemarin, kita tanyakan kemarin. Lalu, jika Anda memiliki kebutuhan informasi, kemana akan Anda mencarinya? Gitu. Entah itu informasi ini terkait dengan informasi sehari-hari, ya, kebutuhan informasi sehari-hari, misalnya teman-teman pengen bikin PowerPoint yang bagus, yang menarik, gitu ya. Wah, caranya gimana ya? Kalian kan butuh informasi tuh caranya bagaimana membuat PowerPoint yang menarik. Nah, untuk memenuhi kebutuhan informasi kalian pergi kemana tuh? Nah, kemudian misalnya terkait dengan kebutuhan informasi akademis misalnya. Ada tugas ya, ada tugas dari mata kuliah saya misalnya, ada tugas dari Pak Yoga nih, diminta untuk menulis karya tulis ilmiah gitu ya. Nah, untuk bisa menulis karya tulis ilmiah kan butuh referensi gitu ya. Nah, ketika kalian butuh referensi, butuh acuan dalam menulis, butuh buku, butuh jurnal, butuh sumber informasi, nah, kemana kalian mau nyari gitu ya? Apakah di perpustakaan? Gitu ya? Atau malah perpustakaan bukan menjadi list gitu ya, bukan menjadi daftar pertama yang kemudian kalian pilih, atau bahkan tidak ada dalam daftar yang kalian akan pilih gitu ya. Dan ini sebenarnya ini bukan gambling atau tebakan saya, tapi ini memang dari hasil penelitian ya, hasil penelitian baik dilakukan oleh peneliti di luar negeri maupun penelitian yang saya lakukan sendiri ya di FIB ya, menunjukkan bahwasanya ketika mahasiswa memiliki kebutuhan informasi, maka ada preferensi atau kecenderungan mahasiswa itu menggunakan sumber informasi tertentu. Apakah itu? Ya, apakah itu teman-teman pasti mungkin sudah punya jawabannya gitu ya. Dan ini kayak sulap Deddy Kombuser ya, Deddy Kombuser sudah ketahuan jawabannya gitu ya. Ya jawabannya apa? Jawabannya adalah Google. Ya Google kemudian menjadi mesin pencari yang cukup populer, menjadi sumber informasi yang cukup populer untuk digunakan gitu ya, untuk dimanfaatkan oleh banyak pencari informasi, oleh banyak mahasiswa. Jadi sebenarnya nggak hanya mahasiswa gitu ya. Mungkin masyarakat umum pun menggunakan Google ketika memiliki kebutuhan informasi. Nah, hal ini cukup menarik gitu ya, cukup menarik. Kenapa kemudian Google menjadi pilihan pertama ya, menjadi list nomor 1 untuk sebagai sumber informasi. Banyak hal yang mendasarinya. Nah, ini ada beberapa hal yang kemudian menjadi yang mempengaruhi gitu ya, kenapa kemudian seorang yang memiliki kebutuhan informasi itu refleksnya langsung lari ke Google gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama terkait dengan perilaku ya, atau kebiasaan. Wah, saya biasanya googling kok gitu ya. Saya biasanya googling. Saya nggak punya alternatif lain selain Google gitu ya. Bisa juga seperti itu. Kemudian alasan yang kedua ya,
ada kecenderungan ya, ketika seseorang memiliki kebutuhan informasi itu mereka akan mencari informasi yang menurut mereka mudah mereka jangkau, paling dekat, paling praktis, paling simple, nggak pakai ribet, nggak pakai lama gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya ya tinggal ngerogoh kantong, ada handphone, dia ambil, buka browser, tinggal ketik google.com. Akhirnya dia nyari informasi yang dia butuhkan gitu ya. Kemudian ada ya sebagai tambahan ya untuk poin nomor 2, ada kecenderungan orang itu akan mencari informasi di tempat di mana dia merasa familiar, merasa ya ini terkait nih antara kebiasaan ya. Biasa itu kan berarti kalau sudah biasa menjadi familiar gitu ya, menjadi tidak asing, kemudian mudah digunakan gitu ya menurut dia gitu ya, karena dia bisa ala biasa gitu ya. Dia merasa mudah menggunakannya sehingga ya hal itu kemudian muncul secara otomatis gitu ya. Muncul secara refleks saja ketika dia punya kebutuhan informasi, maka yang dia tuju adalah mesin pencari Google. Ini ada dua hal yang kemudian melatar belakangi ya, kenapa kemudian seseorang memilih mesin pencari ya atau Google sebagai sumber informasi. Nah, ada alasan yang paling terakhir yang kemudian ini menjadi ancaman gitu ya, ancaman bagi kita sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan ya atau sebagai penggiat ya perpustakaan. Nomor 3 ini cukup memprihatinkan ya. Alasan yang nomor 3 adalah adanya trauma gitu ya, adanya bekas trauma psikologis gitu ya. Wah, ini kan ngeri kan? Atau adanya stigma negatif gitu ya. Stigma negatif tentang perpustakaan atau tentang pustakawannya, tentang orangnya. Mungkin orang itu pernah trauma dimarahin sama pustakawan gitu ya. Pernah trauma dijutekin sama pustakawan. Pernah trauma diacuhkan gitu ya. Atau ditolak gitu kan. Pernah trauma ditolak oleh pustakawan. Ketika dia mencoba untuk berinteraksi dengan pustakawan, sehingga ketika sudah punya trauma atau stigma negatif itu, nah stigma atau trauma yang negatif itu kemudian semacam menjadi benteng penghalang orang ini mau memanfaatkan perpustakaan ketika dia punya kebutuhan informasi. Yang terjadi ya dia akan nomor 1 akan menghindari perpustakaan gitu ya. Nomor 1 akan menghindari perpustakaan. Dia akan mencari alternatif di mana sumber informasi bisa saya dapatkan. Nah, ini yang kemudian menjadi ancaman ya bagi perpustakaan gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus kita garis bawahi dan kita benahi bersama-sama. Nah, bagaimana nih gitu ya? Bagaimana nih strateginya untuk menghilangkan stigma negatif? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita berandai-andai sekarang, ya. Terus sebelum kita berandai-andai, kita coba tarik lagi bahwa tadi kita diskusi tentang kebutuhan informasi, diskusi tentang lokasi sumber informasi. Ketika seorang memiliki kebutuhan informasi, ada kecenderungan dia cari melalui Google. Nah, Google ini kan mesin ya. Google itu mesin yang dianggap mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya, kayak pegadaian ya. Mampu menyelesaikan masalah kebutuhan informasi gitu kan. Dianggapnya seperti itu. Asal kita mau nyari gitu ya. Caranya gampang, biayanya murah, praktis, tampilannya familiar. Tapi ya memang kemudian kita berinteraksi dengan mesin gitu ya, dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian kita coba masuk ke slide ini ya. Kita bayangkan gitu ya. Kita bayangkan bagaimana jadinya perpustakaan ini tanpa pustakawan. Mungkin nggak gitu ya. Jadi misalnya ada sebuah perpustakaan yang dia punya fasilitas yang sangat luar biasa. Dia punya tempat atau ruang baca atau ruang diskusi yang kalau bahasanya anak-anak zaman sekarang itu ruang diskusi yang cozy gitu ya,
yang asik banget buat nongkrong gitu ya. Dengan koneksi internet yang sangat cepat gitu ya. Ada juga ruang audiovisual yang berisi deretan komputer yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung ya, oleh penggunanya. Kemudian ruang diskusi, ruang bacanya itu tempat duduknya itu sangat futuristik, sangat modern, sangat anak muda banget gitu ya. Ada warung kopi di sana. Wah, ini perpustakaan atau kafe kopi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan sebuah perpustakaan menyediakan coffee shop ya. Banyak modelnya, sudah banyak gitu ya. Kita berharap di Undip juga ada ya, semoga kedepannya. Oke. Jadi kita bisa nanti ngopi-ngopi di perpustakaan. Nah, koleksinya juga mantap gitu ya, lengkap gitu ya, dari koleksi digital, baik koleksi print book-nya ya, materi tercetaknya juga lengkap. Semuanya serba lengkap gitu ya. Tapi nggak ada pustakawannya gitu ya. Bisa nggak optimal layanan perpustakaannya? Mungkin teman-teman bisa mencoba untuk menjawabnya. Perlu diketahui oleh teman-teman ya, bahwa perpustakaan kita ya, Universitas Diponegoro itu memiliki academic database ya, basis data akademis atau yang sering populer disebut dengan jurnal internasional ya. Ada macam-macam tuh, ada Science Direct, ada ProQuest, ada Oxford, ada Cambridge Journal, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Ada PubMed ya. Jurnal yang atau basis data akademis yang banyak tadi itu didapatkan oleh Undip bukan kemudian secara cuma-cuma ya. Undip itu harus membayarkan biaya sewa ya, biaya sewa atau biaya berlangganan lah istilahnya ya. Subscribe gitu ya, subscribe ya. Kalau di YouTube kan langganannya gratis ya, tapi kalau jurnal nggak bisa gratis gitu ya. Untuk jurnal-jurnal yang memang tersedia berbayar, itu Undip harus menggelontorkan beberapa rupiah ya. Berapa rupiahkah itu? Perlu teman-teman ketahui bahwa Undip menggelontorkan sebanyak 9 miliar untuk mendapatkan atau untuk melanggan jurnal yang banyak tadi selama 1 tahun, teman-teman. Bayangkan ya. Jadi dalam kurun 1 tahun, Undip rutin mengeluarkan uang sebanyak 9 miliar. Kita bayangkan 9 miliar itu digunakan untuk membeli mobil, ya, mobil mewah. Nah, kita bisa nyaingin Atta Halilintar tuh ya, untuk menggunakan mobil mewah ya. Atau kita beli rumah mewah. Nah, beli rumah atau beli mobil tadi kan ada bentuknya ya. Kalau sudah bosan mau dijual lagi, uangnya masih balik lagi gitu ya, kita masih bisa menggunakan uang itu untuk ya belanja hal yang lain gitu ya. Tapi kalau kita gunakan uang itu untuk melanggan jurnal 9 miliar 1 tahun, nah ketika jurnal itu sudah habis masa langganannya 1 tahun, apakah kita dapat kembaliannya? Ya enggak gitu ya. Ya 9 miliar itu sudah keluar, mau jurnal itu digunakan mau tidak, artinya itu kita sudah membayar sebanyak 9 miliar. Ya sudah, itu hilang gitu kan. Mau itu jurnalnya dimanfaatkan, mau hanya buat pajangan, buat gagah-gagahan saja gitu ya. Bahwa Undip hebat loh, sudah bisa melanggan jurnal. Ya 9 miliar tetap melayang istilahnya gitu ya. Kenapa? Karena memang yang 9 miliar itu dibayarkan, Undip tidak memperoleh koleksi dalam bentuk fisik gitu ya. Yang dibeli bukan koleksi fisiknya. Kalau dibeliin buku kan 9 miliar, bukunya masih utuh kan untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Nah, berbeda dengan kita melanggan jurnal gitu ya. Ketika kita melanggan jurnal ya
yang dilanggan itu sebenarnya adalah hak akses, gitu ya. Yang dilanggan adalah yang dibayarkan, yang kita bayar adalah hak akses, hak untuk mengakses jurnal. Ketika jurnal itu nggak dimanfaatkan, ya sudah, game over gitu ya. Uangnya terbakar sia-sia, uangnya hilang sia-sia. Nah, hal ini yang kemudian menjadi latar belakang untuk menjawab pertanyaan ini. Perpustakaan tanpa pustakawan mungkinkah? Jawabannya tidak mungkin, gitu ya. Jawabannya tidak mungkin. Karena dalam sebuah perpustakaan masih membutuhkan sisi humanis pustakawan, gitu ya. Toh misalnya di dalam perpustakaan ada robot gitu ya, robot yang mirip seperti Google. Yang namanya robot, yang namanya mesin, ya nggak bisa diajak komunikasi gitu ya. Nggak bisa diajak diskusi, nggak bisa diajak brainstorm. Beda dengan pustakawan, pustakawan bisa diajak diskusi, bisa diajak brainstorm, dan bisa mengajarkan keterampilan untuk menelusur atau mencari informasi. Nah ini yang penting gitu ya. Perpustakaan misalnya sudah punya sumber daya informasi yang elektronik. Nah, ketika itu tidak diajarkan atau tidak diedukasi kepada penggunanya, ya sumber informasi yang sudah dibeli atau dilanggan yang yang tidak murah tadi bisa saja tidak digunakan gitu ya, karena tidak ada orang yang kemudian mengedukasi atau mengajarkan atau mempromosikan sumber informasi yang dimiliki oleh perpustakaan. Nah, artinya jawaban dari pertanyaan ini, perpustakaan tanpa pustakawan mungkinkah? Tidak mungkin gitu ya. Harus ada sisi humanis dalam sebuah perpustakaan. Ini yang kemudian yang kemudian menjadi argumen yang cukup kuat ketika ada pernyataan bahwa apakah kemudian dengan adanya Google Pustakawan ini hilang gitu ya, hilang perannya gitu ya. Oh, belum tentu gitu ya, dan nggak bisa gitu ya, nggak bisa digantikan. Ada ungkapan seperti ini teman-teman. Google bisa, ini kalau nggak salah dari Neil Gaiman ya, Google mampu memberikan jutaan jawaban dari pertanyaanmu, tetapi pustakawan mampu memberikan satu jawaban yang tepat bagi pertanyaanmu. Artinya apa? Artinya Google bisa ngasih ribuan jutaan jawaban gitu ya, ribuan jutaan jawaban, tapi belum tentu tepat gitu ya dari pertanyaan yang kamu berikan, dari pertanyaan yang kamu miliki. Tetapi pustakawan bisa memberikan satu jawaban dari pertanyaan yang kamu miliki. Artinya satu jawaban yang tepat, satu jawaban yang tepat. Artinya apa? Artinya mesin itu ya dia hanya membaca algoritma, kemudian dia akan memberikan opsi beberapa jawaban yang mungkin gitu ya, mungkin sesuai. Kalau pustakawan ini karena punya akal pikiran, bisa berdiskusi dengan kamu, bisa melakukan konfirmasi dengan pemustakanya, maka hal ini kemudian yang menjadi pembeda gitu ya, dan menjadi argumen kenapa kemudian pustakawan harus ada di perpustakaan. Nah, ini yang menjadi argumen untuk menguatkan bahwa peran pustakawan ini harus eksis gitu ya. Harus tetap eksis untuk sebagai unsur humanis yang ada di perpustakaan. Nah, ini yang kemudian harus diperhatikan oleh kita para generasi penerus ya di perpustakaan. Oke. Nah, artinya apa? Artinya ketika argumen tadi muncul, argumen bahwa perpustakaan itu tetap membutuhkan sosok pustakawan, maka ini yang kemudian menjadi alasan kenapa eksistensi perpustakaan dan
profesi pustakawan ini harus dijaga betul gitu ya. Dari adanya stigma negatif tadi, kemudian dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka eksistensi perpustakaan dan profesi pustakawan ini harus dipertahankan gitu ya. Kalau misalnya pustakawan ini kerjaannya back office melulu gitu ya, kerjaannya ngatalog, klasifikasi. Saya nggak bicara bahwa katalog dan klasifikasi ini nggak penting, nggak ya. Tapi kalau misalnya kita hanya berkutat pada kegiatan klasifikasi dan katalogisasi saja, tanpa melakukan proses humanis gitu ya, maksudnya tanpa ada sentuhan manusia yang berinteraksi di dalam perpustakaan gitu ya, nggak ada upaya dari pustakawan itu berinteraksi dengan pemustakanya, maka ya anggapan bahwa saya sudah nggak butuh pustakawan, sudah ada Google, itu akan diamini gitu ya oleh karena perilaku kita sendiri gitu ya, karena kita tidak memunculkan sisi humanis di perpustakaan gitu kan. Artinya apa? Artinya pustakawan harus show up gitu ya, harus muncul untuk yang pertama tadi merubah stigma negatif ya, memunculkan brand baru, merubah stigma negatif, memunculkan brand baru bahwa profesi pustakawan ini masih dianggap penting gitu ya. Masih dianggap penting, masih dianggap harus ada gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak melakukan hal yang demikian ya akan muncul banyak tanggapan bahwa sekarang pustakawan sudah nggak dibutuhin karena sudah ada teknologi pengganti pustakawan. Nah, ini yang kemudian sama-sama kita tidak inginkan. Oke. Nah, untuk bisa menjaga ekstensi perpustakaan, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Ada beberapa hal yang harus kita wujudkan. Gitu ya. Nah, yang pertama, perpustakaan ini kita nggak cukup hanya sekedar memberikan pelayanan gitu ya. Melayani saja ini nggak cukup. Kita harus punya add value gitu ya, atau nilai tambah gitu ya. Apa itu nilai tambahnya ya? Selain tugas pokok perpustakaan dan pustakawan yaitu menyediakan sumber informasi ya, perpustakaan dan pustakawan ini harus bisa lebih proaktif gitu ya. Proaktifnya bagaimana? Artinya tadi seperti yang saya bilang, jangan hanya ada di back office aja gitu ya, adanya di belakang layar aja, tapi harus muncul di depan layar, lebih proaktif, lebih menunjukkan sisi humanis gitu ya. Untuk apa? Untuk memberikan pendidikan, pengajaran dan pembimbingan gitu ya. Ngajarin, mendidik, membimbing apa? Membimbing bagaimana cara pemustaka bisa memenuhi kebutuhan informasinya secara mandiri. Karena apa? Karena ya tadi misalnya yang terjadi sekarang ini adalah kebanyakan pemustaka itu hanya mengandalkan mesin pencari Google gitu ya. Apakah kemudian Google ini salah untuk digunakan? Ya tidak, memang tidak salah untuk digunakan, tetapi apakah kemudian semua sumber informasi yang ada di Google ini bisa digunakan? Jawabannya kan tidak gitu ya. Tidak semua sumber informasi yang ada di Google itu bisa digunakan. Kenapa? Ya tadi yang saya bilang bahwa karena adanya ledakan informasi, karena kemudian setiap orang bisa menciptakan dan mereproduksi informasi, sehingga muncul ada istilahnya information overload. Nah, kemudian muncul beberapa fenomena sosial seperti fenomena hoax, gitu ya, fenomena fake news, fenomena berita yang tidak benar, fenomena disinformasi dan lain sebagainya, yang kemudian pustakawan harus muncul untuk memberikan edukasi, untuk memberikan pengajaran, untuk memberikan pendidikan. Bagaimana kemudian pemustaka itu bisa memenuhi kebutuhan informasinya secara mandiri, bisa mengevaluasi informasinya, bisa mendapatkan informasi yang sesuai ya, sesuai yang berkualitas, yang kemudian bisa bermanfaat untuk kepentingan atau keperluan kehidupan sehari-hari maupun kehidupan untuk kepentingan tertentu ya, misalnya dalam bidang akademis dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus diwujudkan oleh perpustakaan dalam rangka menjaga eksistensi perpustakaan dan profesi pustakawan di tengah
ya di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, di mana perpustakaan dan pustakawan lambat laun ya dianggap dianggap sudah tergantikan. Oleh karena itu kita perlu mempertahankan eksistensi perpustakaan dan profesi pustakawan dengan memberikan pendidikan, pengajaran, dan bimbingan terkait dengan usaha penggunaan kebutuhan informasi. Nah, usaha ini dalam ilmu kita ya, aktivitas ini dalam ilmu kita, dalam ilmu perpustakaan informasi disebut dengan aktivitas layanan referensi dan informasi. Nah, itu materi untuk pertemuan yang kedua ya, untuk melengkapi ya hasil diskusi teman-teman di minggu lalu dan di hari ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.